Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Sungguh kita bersyukur kalau malam ini kita boleh sama-sama mengikuti kebaktian ibadah malam Natal. Sekalipun kita ibadah di rumah masing-masing, saya berharap ibadah ini tidak mengurangi rasa sukacita kita untuk kita memuji, memuliakan Tuhan di malam Natal ini. Pembacaan Alkitab diambil dari Yesaya 7 ayat 14. Beginilah bunyi firman Tuhan. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Hormat bagi Allah Bapa. Bapak Ibu di rumah, saudara untuk bangkit berdiri. Allah Bapa yang kami puji, kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, Roh Kudus yang senantiasa memimpin dan menuntun setiap langkah hidup kami. Pada malam hari ini kami sungguh mengucap syukur Tuhan memberikan kami kesempatan untuk boleh memperingati kelahiran-Mu 2000 tahun yang lalu. Dan kuduskan setiap kami yang pada malam hari ini boleh melayani Tuhan, boleh mengikuti ibadah ini. Biarlah sungguh-sungguh hati kami hanya tertuju kepada Engkau, Raja di atas segala raja. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Kita akan mendengarkan paduan suara dari Jemaat Gereja Baptis Indonesia Kalvari Jambi dengan judul Di Waktu Malam yang Cerah.
Amin. Demikianlah paduan suara dari Gereja Baptis Indonesia Kalvari Jambi, sungguh pujian yang sangat memberkati kita semua. Mazmur 98 ayat 4 sampai 6. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi, bergembiralah, bersorak-soraklah dan bermazmurlah. Bermazmurlah bagi Tuhan dengan kecapi dan lagu yang nyaring, dengan nafiri dan sangkakala yang nyaring. Bersorak-soraklah di hadapan Raja, yakni Tuhan. Kita naikkan pujian dari EP 59, hai dunia bersukalah. Persembahan kita, Bapak Ibu Saudara boleh mengumpulkannya di rumah masing-masing. Nanti kita akan bawa saat pagi kita Natal di Evergarden. Matius 2 ayat 9 sampai 11. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Kita naikkan pujian seperti palungan. Seperti palungan.
Yesus, terima kasih atas berkat-Mu. Kami dapat berkumpul di rumah kami masing-masing untuk merayakan malam Natal kami menyambut hari kelahiran-Mu ya Tuhan. Bapa yang baik, kami sudah menyerahkan sebagian dari berkat-Mu Tuhan. Berkatilah teman-teman yang sudah memberi, kiranya persembahan ini berguna untuk memperluas kerajaan-Mu, dan hanya nama-Mu saja yang dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan mendengarkan sebagian kebenaran firman Tuhan di malam Natal ini yang akan disampaikan oleh Pendeta Lukas Wijaya. Namun sebelumnya, kita naikkan pujian dari NP 55, Hai Mari Berhimpun. Shalom Bapak Ibu, Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan. Meski kita tidak beribadah bersama-sama di dalam gereja, namun Bapak Ibu beribadah di rumah masing-masing. Saya percaya dan yakin Allah juga hadir bersama dengan Bapak Ibu Saudara. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk malam hari ini. Kami diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk memuji, memuliakan nama Tuhan dalam kebaktian malam Natal. Tuhan, saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman Tuhan yang boleh kami dengar dapat kami terapkan dalam kehidupan kami masing-masing. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini kita mau mengingat dan merenungkan kembali peristiwa besar yang pernah terjadi dalam dunia ini, yaitu peristiwa kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus
Allah yang menjadi manusia, Allah yang turun ke bumi melalui kehidupan Yesus Kristus, kita dapat mengenal siapakah Allah kita. Mari kita membuka firman Tuhan dari Injil Lukas pasal yang kedua, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Lukas pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 7, di bawah perikop kelahiran Yesus. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri, masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Perintah Kaisar Agustus untuk menyelenggarakan sensus membuat Yusuf dan Maria pergi meninggalkan Nazaret menuju ke Betlehem. Ayat 1 sampai dengan ayat 4. Penyebutan Betlehem sebagai kota Daud membuat kita mengaitkannya dengan janji Tuhan yang diucapkan oleh Nabi Mika dalam Mika 5 ayat yang pertama berkata seperti ini. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Pada masa itu perjalanan dari Nazaret ke Betlehem bukanlah perjalanan yang mudah, melainkan perjalanan yang sulit karena membutuhkan berhari-hari lamanya mereka berjalan menuju Betlehem. Perjalanan dari Nazaret ke Betlehem itu kalau kita lihat dalam peta sekitar 120 kilo sampai dengan 150 kilometer. Kita bisa tahu di sini bahwa Maria pada waktu itu sedang hamil tua. Perjalanan yang sangat melelahkan bagi Maria dan Yusuf. Bahkan ketika kita membaca firman Tuhan tadi, kita bisa menemukan ada satu penolakan dari tuan pemilik penginapan bahwa Maria dan Yusuf tidak mendapatkan kamar, tidak mendapatkan tempat untuk mereka menginap. Dan ketika Maria tiba di Betlehem, Alkitab katakan tibalah waktu Maria untuk bersalin. Maria mendapatkan satu tempat, di mana tempat itu tempat yang tidak layak untuk melahirkan seorang bayi. Apalagi kita ketahui bayi itu adalah Yesus, Raja di atas segala raja. Maria melahirkan di tempat yang sangat sederhana. Maria melahirkan di tempat yang kotor. Maria di situ bersalin jauh daripada orang tuanya, jauh daripada keluarganya. Tetapi karena ini adalah perintah Tuhan, karena ini adalah tugas mulia, maka Maria tunduk dan taat kepada perintah Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, semuanya ini adalah melambangkan bahwa anak Allah yang mulia, anak Allah yang agung, mengosongkan dirinya menjadi manusia, menjadi serupa dengan manusia, dan ia lahir di tempat yang hina. Karena kasihnya yang besar bagi kita, ia mau mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba, bahkan ia taat sampai mati. Karena kasihnya yang besar, ia mengutus anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Ia memang tidak memiliki tempat di dunia ini. Banyak orang menolak dia. Tempat yang layak bagi Yesus hanyalah di atas
atas kayu salib, ia disejajarkan dengan penjahat, ia disejajarkan dengan pemberontak. Agar apa? Ketika ia disalibkan, ketika ia mati dan dibangkitkan, kuasa maut dikalahkan, dan orang yang percaya kepada Yesus akan menerima keselamatan yang kekal. Saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan, ia rindu lahir di dalam setiap hati kita. Ia rindu lahir di dalam setiap orang yang mau membuka hati untuk menyambut Dia. Namun sayang, banyak orang-orang mengesampingkan Dia. Bahkan ada beberapa golongan, beberapa pribadi yang menolak Dia, menolak kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Ada orang yang menolak Yesus, itu Herodes, bahkan ingin membunuhnya. Ada orang-orang yang acuh akan kelahirannya, padahal mereka tahu bahwa Mesias akan dilahirkan di kota Bethlehem. Para imam-imam, para ahli Taurat tidak peduli akan kelahiran Sang Mesias. Tetapi kita juga bisa melihat dalam Injil Matius, ada orang-orang Majus yang dipakai oleh Tuhan untuk mereka mempersembahkan yang terbaik, emas, kemenyan, dan mur, persembahan yang terbaik yang diberikan kepada Tuhan. Mereka menyembah Tuhan, mereka menyembah Raja di atas segala raja. Dan kita juga bisa melihat di pembacaan Lukas pasal 2 di ayat 8 dan seterusnya, ada juga para gembala yang datang melihat, memberi kesaksian tentang apa yang disampaikan oleh malaikat Tuhan kepada para gembala. Dan para malaikat Tuhan mengatakan kepada gembala bahwa para gembala akan melihat bayi yang dibungkus dengan lampin. Dan kita tahu setelah itu para gembala pulang meninggalkan Maria dan Yusuf, dan mereka pulang sambil memuji dan memuliakan Allah. Saat kita menyambut Natal, di manakah posisi Yesus dalam hidup kita? Saat kita merayakan Natal, apakah yang sesungguhnya kita rayakan? Mari malam ini saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara Jemaat Gereja Baptis Indonesia Kalvari Jambi buat komitmen malam ini. Katakanlah kepada Tuhan, Tuhan, aku mau menyambut Tuhan dengan penuh sukacita. Aku mau menyambut Tuhan, mau menjadikan Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Tuhan, aku mau menjadikan Tuhan Juru Selamat saya. Tuhan, aku mau juga mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan, seperti para Majus memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Dan aku juga mau Tuhan, melalui hidupku nama Tuhan dipermuliakan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, kita seringkali menyibukkan diri ketika datang bulan Natal. Biasanya kita sibuk berbelanja karena di mal-mal itu biasanya ada diskon besar-besaran. Kita sibuk dengan menyiapkan pakaian apa yang harus kita pakai. Kita sibuk menyiapkan masakan apa yang akan kita masak ketika nanti orang-orang datang ke rumah, atau kue apa yang kita buat, sehingga kita lupa membuka diri, membuka hati, merenungkan kembali tentang kelahiran Raja kita, kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus dalam dunia ini. Adakah tempat bagi Yesus di hatimu? Adakah tempat bagi Dia di hidupmu? Atau Bapak Ibu Saudara merayakan Natal hanya merayakan, oh ya, kita mau happy-happy saja, kita mau senang-senang saja, kita mau kumpul-kumpul saja? Atau ada makna, ada Yesus lahir di hatimu? Atau ada makna sesungguhnya bahwa Yesus begitu besar mengasihimu sehingga hidupmu haruslah memuji dan memuliakan Allah? Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, mari merenungkan kembali kasih Tuhan yang begitu besar dalam hidup kita. Ia Allah yang kudus, menjelma menjadi manusia, agar setiap orang yang melihat Yesus adalah melihat Allah. Agar orang yang melihat Yesus melihat sifat dan karakter Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, malam Natal ini, ketika saya bertanya kepada Bapak Ibu Saudara, adakah Yesus lahir di hatimu? Kalau Yesus sudah lahir di hatimu, mari muliakan Tuhan dengan segala kehidupan kita, dan berilah yang terbaik untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur
2000 tahun lebih yang lalu Tuhan hadir dalam dunia ini, lahir di tempat yang sangat sederhana dan mau menyelamatkan kami manusia yang berdosa. Tuhan, melalui firman Tuhan yang boleh kami dengar malam hari ini, kami rindu agar setiap kami melalui kehidupan kami, nama Tuhan dipermuliakan, dan biarlah hidup kami Tuhan dapat memberikan yang terbaik untuk Tuhan, karena kami tahu dan percaya Tuhan sudah lebih dulu memberikan yang terbaik bagi kami. Terima kasih Tuhan, ajar kami Tuhan untuk memahami firman Tuhan ini dengan benar, dan mampukan kami untuk menjadi pelaku firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Tiba saatnya kita akan menyalakan lilin sebagai lambang terang Kristus yang telah datang ke dunia. Bapak Ibu di rumah boleh menghidupkan lilinnya masing-masing. Kita naikkan satu pujian Malam Kudus. Wijaya.
kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Allah Bapa di sorga. Kiranya Tuhan memberkati kehidupanmu, Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati anak cucu menantumu, dan Tuhan memberkati pekerjaanmu. Dan biarlah apapun yang kau kerjakan, kiranya Tuhan buat engkau berhasil. Kasih karunia dari Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita, mulai hari ini, esok hari, dan sampai Maranatha. Amin. Ibadah malam Natal kita telah selesai. Kiranya damai dan sukacita dari Kristus melingkupi kita sekalian. Amin. Baik, diingatkan kembali untuk Bapak Ibu Saudara, kalau kita besok akan mengadakan ibadah Natal jam 10 pagi di Evergarden. Diharapkan Bapak Ibu Saudara boleh datang tepat waktu dan tetap mengikuti protokol kesehatan. Terima kasih.